Selanjutnya, kami persilahkan Ketua Senat Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Insinyur Bimo Wuryanto Sumardi, MSc, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Herto Dwi Arisyadi, ST, MT. Terima kasih Ibu Ketua Forum. Bapak Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, dan semoga semuanya sehat dan bersabar untuk mendengarkan daftar riwayat hidup yang akan saya bacakan atas nama Dekan. Kira-kira ada sekitar lebih dari 3.700 karakter. Profesor Herto Dwi Arisyadi lahir di Bandung, sama hari ulang tahunnya dengan saya, beda tahunnya saja. Jadi selamat ulang tahun buat kita berdua, biasanya saling menyelamat. Beliau tergabung pada kelompok keahlian teknologi pengelolaan lingkungan dengan bidang keahlian di proteksi lingkungan air pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Tanggal 1 November 2023 beliau memperoleh surat keputusan guru besarnya. Jadi sejak itu beliau berhak menyandang gelar profesor. Istri Pak Herto adalah Ibu Lilis Rosmiati, SS. Beliau dikaryani 3 putra-putri. Yang pertama Aisyah Maulani Diana, ST. Yang kedua Alia Haruka Adriana, dan ketiga Arlan Farid Atariza. Rupanya ada ketularan sedikit dengan presentasi yang tadi, itu banyak angkanya di sini. Jadi beliau mengalami pendidikan di SD Negeri Bojongloa 6, Kota Bandung, kemudian turun setingkat sedikit tahun 1988 menyelesaikan sekolah di SMP Negeri 3, Kota Bandung. SMA-nya naik 1 tingkat, SMA Negeri 4, Kota Bandung. Jadi kelihatan nanti yang SMA 3, SMA 4, SMA 2 itu ramai. Pendidikan sarjana dimulai di Sarjana Teknik Lingkungan ITB tahun 1996, kemudian tahun 2000 beliau menyelesaikan program S2 Magister Teknik Lingkungan di ITB dan program doktoral di Urban Environmental Engineering Hokkaido University Sapporo, Jepang tahun 2007. Kemudian tahun 2020 beliau memperoleh gelar insinyur pada program Profesi Insinyur Teknik Lingkungan ITB. Karir kepangkatan dan jabatan fungsional secara ringkas dimulai dari 1 September 1998 dengan pangkat penata muda golongan 3A, dan terakhir 1 April 2024 diangkat pada posisi pangkat pembina dengan golongan 4A. Jabatan fungsional diawali sebagai asisten ahli media 1 April 1999, asisten ahli 1 Januari 2001, lektor kepala 1 September 2010, dan terakhir guru besar 1 November 2023. Beliau juga aktif selain mengajar, menjabat beberapa jabatan fungsional di ITB. Yang pertama adalah Kepala Laboratorium Hygiene Industri dan Toksikologi di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan 2 kali, 2007, 2011, dan 2018 hingga 2020. Beliau juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala UPT Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan ITB, lalu sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan FTSL ITB tahun 2012-2016, dan sejak tahun 2020 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Sarana dan Prasarana ITB. Selanjutnya riwayat kegiatan dan pengajaran pada kuliah di kurikulum ITB. Jenjang X1 jumlah mata kuliahnya banyak, mulai dari mikrobiologi lingkungan, hidrologi dan hidrogeologi, hingga angkutan sedimen dan kualitas air. Pada jenjang magister, beliau mengajar mata kuliah toksikologi lingkungan, manajemen mutu, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, serta
kedaruratan B3 di industri. Di S3, beliau juga mengampu mata kuliah penyusunan proposal, ujian kualifikasi, laporan kemajuan, dan ujian disertasi. Riwayat pengajaran, selain di ITB, beliau juga aktif memberikan pengajaran di beberapa universitas di luar negeri. Yang pertama adalah terlibat pada program Invited Associate Professor di Graduate School of Environmental Study di Tohoku University Jepang pada bulan Juli hingga Desember 2016. Kemudian juga beliau ikut serta pada program Spring School Keio University Jepang Desember 2015, serta di Hokkaido University pada Februari 2017. Jumlah mahasiswa yang dibimbing sudah cukup banyak. Di program sarjana setelah meluluskan 44 orang, kemudian di program magister 50 orang, dan di program doktor 5 orang, semua dari ITB. Pada bagian penelitian yang ditekuninya meliputi bidang mikrobiologi lingkungan, toksikologi dan kesehatan lingkungan, serta pengelolaan kualitas air. Beberapa dana penelitian yang diperolehnya antara lain riset ITB, baik itu riset unggulan, P3MI, P2MI, maupun penelitian lintas kelompok keahlian. Selain itu, beliau juga berhasil memperoleh beberapa pendanaan, antara lain dari Indonesian Toray Science Foundation, ITSF, Kurita Asian Research Grant, serta International Joint Research Hokkaido University dan Chuo University di Jepang. Karya ilmiahnya cukup banyak, ya. Terdapat 25 artikel internasional di jurnal bereputasi, baik itu Q1, Q2, Q3, Q4, sampai no Q. Jumlahnya banyak. Beliau memperoleh H-index untuk Scopus 7 dan Google Scholar-nya 9. Jadi ada contoh di mana prestasi ilmiah dalam konteks diseminasi ilmu pengetahuan disampaikan. Saya tidak akan baca, silakan baca saja. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Saudara Hertog. Yang pertama adalah Best Paper Presentation at the 20th Japan Society of Bioecology Conference di Sendai, Jepang. Kemudian the Best Poster Presentation at the 43rd Japan Society of Civil Engineers Environmental Engineering Commission di Tokyo, Jepang. The Best Oral Presentation at ITSF Seminar of Science and Technology di Jakarta. Selain itu juga memperoleh penghargaan Satya Karya Satya ke-10 dari Presiden Republik Indonesia di tahun 2010. Di lingkungan ITB, beliau memperoleh penghargaan sebagai dosen berprestasi di tingkat fakultas sekolah pada bidang penelitian tahun 2012. Kemudian pada tahun 2011, beliau juga memperoleh kembali Satya Lancana Karya Sata pengabdian 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, dan terakhir tahun 2022 beliau memperoleh penghargaan dari ITB berupa penghargaan pengabdian 25 tahun Institut Teknologi Bandung. Beliau juga aktif dalam melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan, antara lain saya sebutkan saja yang pertama adalah joint research antara Hokkaido University Partner Ambassador Summer School and Student Exchange di Hokkaido, Jepang, yang berlangsung sejak 2002 hingga sekarang. Kemudian joint research Summer School Chuo University, Tohoku University, Guna University, semuanya ada di Jepang. Kemudian juga ada kerjasama penelitian sejak tahun 2014 hingga sekarang dengan Deltares di Belanda, Joint Research dan Summer School dengan Northern Illinois University di Amerika Serikat hingga sekarang, dan Gifu University pada tahun 2024. Nah, ini yang agak susah. Rupanya Pak Hertog terlalu banyak merenung sampai tidak tahu hobinya apa. Jadi kita dengarkan saja apakah nanti presentasinya ada hubungan dengan hobinya, sehingga di akhir presentasi mungkin Pak Hertog bisa memperoleh hobi baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Herto Dwi Asyadi, STMT, untuk menyampaikan orasi ilmiah.
Baik, yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB ataupun yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, kemudian juga Ketua Sekretaris dan anggota Forum Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas atau sekolah ataupun yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat ini dan tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, izinkan saya untuk memaparkan orasi ilmiah guru besar saya yang saya beri judul Peran Komunitas Mikroorganisme dalam Pengelolaan Lingkungan Air Secara Terintegrasi. Berbicara tentang air, kita semua tentunya butuh air. Air merupakan kebutuhan utama manusia. Bagi manusia ini tentunya air bersih adalah salah satu kebutuhan utama. Untuk berbagai kebutuhan, untuk minum, untuk mandi, untuk cuci, dan tentunya adalah untuk merenung. Ya, kita juga perlu air, kalau tidak barangkali kita bisa merenung terus begitu ya. Dan tentunya bahwa terkait dengan air bersih ini, kita tidak hanya sekedar air bersih, tapi kita juga memerlukan air bersih yang kemudian memiliki beberapa karakteristik atau kriteria. Tentunya pertama adalah terkait dengan jernih, ya. Dan tidak hanya jernih, tapi juga tidak berwarna, kemudian juga tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak mengandung kuman dan zat-zat yang berbahaya. Ya, nah, kriteria ini sebetulnya adalah kita perlukan agar tentunya kita terbebas akan terjangkitnya penyakit bawaan air atau kita sebut sebagai waterborne disease. Namun terkait dengan kualitas air khususnya, bahwa kita melihat semakin lama semakin buruk kualitas air yang ada di sekitar kita. Tentunya hal ini diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama tentunya ada terkait dengan industrialisasi. Banyak industri yang kemudian membuang air limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Dan tentunya bahwa hal ini akan mengancam kualitas air sendiri, selain juga adalah akibat kegiatan pertanian. Yang kedua juga adalah terkait dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan perpindahan penduduk secara cepat dari desa dan ke kota, dan tentunya kota yang dirancang pertama kali tidaklah didesain untuk menampung orang dalam jumlah yang besar, sehingga hal ini juga akan memberikan pengaruh kepada peningkatan tingkat pencemaran air. Yang ketiga, tantangannya adalah adanya keterbatasan sumber daya air, bahwa kekurangan sumber daya air ini menjadi tantangan yang besar dalam upaya memenuhi kebutuhan air. Hanya 0,5% saja dari total air di dunia ini yang merupakan air tawar yang kita perlukan. Dan sungai-sungai hanya menyumbang 0,1% saja dari jumlah tersebut. Jadi kita bisa bayangkan jumlah air yang bisa kita gunakan hanya sedikit sekali. Terkait dengan bagaimana kita memiliki akses akan air bersih dan tentunya adalah terkait dengan sanitasi ini. Kita melihat bahwa banyak daerah di dunia ini masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi. Yang tentunya bahwa karena itulah kita melihat banyak sekali jutaan orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berkaitan dengan pasokan air yang tidak memadai dan juga adalah karena kondisi sanitasi yang buruk. Kita melihat secara statistik bahwa 1,1 miliar orang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan 2,6 miliar orang kekurangan sanitasi yang memadai. Oleh karena itulah kemudian komunitas dunia yang didukung oleh PBB membentuk suatu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dan bahwa pembentukan atau penyusunan SDGs ini adalah untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan juga adalah yang lebih berkelanjutan bagi semua orang. Kita menginginkan bahwa akses akan air bersih dan sanitasi ini yang merupakan tujuan nomor 6 itu dapat dinikmati oleh semua orang, paling tidak di tahun 2030. Nah, untuk mencapai akses yang lebih besar akan air bersih dan sanitasi, tentunya kita perlu dekati dengan implementasi konsep pengelolaan sumber daya air yang terpadu atau disingkat sebagai PSDAT. Apa yang disebut sebagai PSDAT? Jadi PSDAT ini adalah sebetulnya konsep yang mengutamakan perencanaan, pelindungan, pengembangan, dan pengelolaan air dalam satu wilayah sungai. Tidak boleh bahwa suatu sungai dibagi atas beberapa segmen, harus diperhatikan dari hulu sampai ke hilirnya. Kemudian juga bahwa PSDAT mempertimbangkan hubungan antar berbagai penggunaan air, seperti halnya irigasi, konsumsi, dan juga adalah industri. Tentunya hal ini dimaksudkan agar tercapainya keberlanjutan. PSDAT bertujuan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan air dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun implementasi dari konsep tersebut memiliki berbagai tantangan. Nah, ini terkait dengan keterbatasan sumber daya itu sendiri, kemudian juga karena adanya pencemaran air, dan juga adalah kita melihat masih kurangnya pengolahan secara efektif. Masih banyak institusi yang melakukan pengolahan air secara tumpang tindih.
Dan kemudian juga adalah dampak pembangunan itu sendiri yang kemudian memang laju pembangunan semakin meningkat sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan air itu sendiri. Nah, kita lihat di sini beberapa fakta krisis air bahwa pengambilan air global meningkat 2 kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan populasi itu sendiri. Hanya sekitar 0,5% saja dari total air global yang dapat diakses oleh manusia, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga lebih dari 2 miliar orang di lebih dari 40 negara yang terdampak akibat kekurangan air itu sendiri. Dan sekitar 9% bencana alam pada tahun 1990-an berhubungan dengan masalah air. Nah, kita lihat seperti apa sih pendekatan PSDAT yang seharusnya dilakukan? Tentunya adalah kita melihat bahwa pengelolaan air harus didasarkan pada pengelolaan satu wilayah sungai, kemudian perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan juga mengutamakan konsep konservasi dan juga perlindungan lingkungan air. Ada 4 prinsip PSDAT. Pertama adalah air sebagai sumber daya terbatas. Kemudian kedua adalah perlunya pendekatan partisipatif, artinya memerlukan kerjasama dari semua pengguna, perencanaan, dan pembuatan kebijakan. Yang ketiga, yang tak kalah penting adalah peran perempuan. Bagaimana kemudian perempuan diangkat dalam konsep PSDAT ini. Karena perempuanlah yang kemudian dekat dengan pengelolaan air sendiri. Bagaimana kemudian perempuan ada di dapur yang kemudian menggunakan air sebenarnya, gitu. Sehingga, dan kemudian kita harus ingat, di dalam prinsip PSDAT ini adalah adanya nilai ekonomi air. Air ini tidak hanya sekedar memiliki fungsi sosial, tapi juga ada memiliki fungsi ekonomi. Nah, kemudian dalam implementasi PSDAT tentunya memerlukan implementasi dari semua keilmuan. Termasuk juga adalah aplikasi dari keilmuan mikrobiologi lingkungan. Dan memang bahwa mikrobiologi lingkungan ini memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air terpadu. Dan bidang ini telah berkembang pesat sejak tahun 70-an, mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan ilmu lain, terutama adalah ekologi mikroorganisme. Kita lihat di sini adalah bagaimana perkembangan mikrobiologi lingkungan, yang awalnya ada berfokus pada kualitas air dan resiko yang ditimbulkan oleh mikroorganisme patogen, kemudian juga berkembang lebih lanjut, mencakup aspek seperti mikrobiologi air, tanah, dan udara, kemudian juga bioremediasi dan juga perbaikan kualitas air. Dan tentunya hal ini kita bisa lihat bagaimana peran mikroorganisme itu sangat penting dalam siklus biogeokimia atau seperti halnya siklus karbon, nitrogen, dan fosfor, kemudian juga dalam dekomposisi limbah dan peningkatan produksi pertanian. Di dalam lingkungan tentunya bahwa mikroorganisme tidaklah sendirian, dia berupa komunitas. Dan di antara anggota komunitas ini mereka saling berinteraksi. Seperti apa interaksi yang mereka lakukan itu terbagi atas 3. Pertama adalah mutualisme, di mana mereka saling bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang bersama-sama juga. Misalkan seperti yang kita lihat pada siklus karbon, siklus nitrogen, dan juga ada siklus fosfor. Kemudian beberapa komunitas mikroorganisme kemudian juga melakukan interaksi yang berupa kompetisi, saling bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan air. Semakin cepat mikroba bereproduksi tentunya akan semakin besar populasinya. Dan populasi yang lebih besar tentunya dapat bersaing lebih baik lagi. Dan interaksi ketiga apa yang disebut sebagai antagonisme, yaitu seperti halnya ada beberapa mikroorganisme yang menghasilkan protein yang dapat menghancurkan bakteri lainnya. Sehingga di sini bisa katakan bahwa pemenang akan berkuasa dan menjadi raja atau ratu pada ekosistem mikroorganisme. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam implementasi pengelolaan sumber daya air, salah satu pilar yang penting adalah pengendalian daya rusak air, yaitu adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran dan kerusakan sumber air. Nah, bicara tentang pengelolaan sumber air itu sebetulnya ada 3 aspek yang harus diatur, yang disebut sebagai aspek proteksi lingkungan air. Kita harus melakukan pengelolaan di sumber pencemaran itu sendiri, kemudian pengelolaan dampak pencemarannya, dan juga adalah bagaimana kita mengendalikan pencemaran yang sudah terjadi. Kalau kita lihat di sini, sumber pencemaran, banyak sekali sumbernya bisa berasal dari aktivitas domestik, misalkan adalah dari air limbah rumah tangga, dari toilet, dari dapur dan sebagainya, kemudian juga bisa berupa sampah. Kemudian tentunya juga adalah pencemaran akibat aktivitas industri, berbagai industri kita lihat, dan setiap industri bisa memberikan potensi yang besar dalam terjadi pencemaran air ini. Misalkan saja adalah industri pupuk yang mencemari perairan air karena tentunya adalah adanya kontribusi nitrogen dan fosfor yang mengakibatkan alga blooming. Kemudian juga industri penyulingan minyak dan juga ada pembuatan baja. Dan tidak lupa juga adalah adanya pencemaran dari aktivitas pertanian, misalkan penggunaan pupuk kimia, kemudian juga adanya limbah peternakan, dan juga ada penggunaan pestisida. Nah, mengenai efek dampak pada kesehatan manusia, tentunya ada 2 jenis penyakit yang menjadi efek pencemaran air pada kesehatan manusia. Pertama adalah timbulnya penyakit penular, yaitu adalah pencemaran air itu dapat menyebabkan berbagai penyakit penular ini, misalkan saja
adalah diare, kolera, tifus ataupun hepatitis. Yang kedua misalkan adalah timbulnya penyakit tidak menular, misalnya akibat eksposur atau paparan dari logam berat, dan juga adalah pestisida. Nah, ini ada beberapa contoh saja apa saja mikroorganisme yang kemudian bisa menyebabkan penyakit penular atau kita sebut sebagai mikroorganisme patogen. Oke, dan salah satu masalah kesehatan utama ini adalah timbulnya penyakit dengan gejala diare. Dan berbicara dengan penyakit yang bergejala diare ini, tentunya kita lihat secara datanya bahwa diare ini menyebabkan 31% kematian anak berusia 1 bulan hingga 1 tahun di Indonesia ini. Kemudian anak-anak yang menggunakan sumur terbuka untuk air minum memiliki risiko diare 34% lebih besar dibandingkan usia lainnya. Dan tentunya di sini kita bisa lakukan dengan berbagai jenis pencegahan. Dan juga tidak lupa adalah timbulnya penyakit yang dikeluarkan oleh vektor, yaitu misalkan saja karena nyamuk, ya, diakibatkan atau dihantarkan oleh nyamuk, misalkan saja penyakit malaria, demam berdarah, dan filariasi yang saya kira sampai saat ini kita masih memiliki masalah untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang dibawa oleh vektor ini. Dan berbagai upaya kita bisa lakukan untuk mengendalikan air limbah atau pengotoran kualitas air ini, bisa melakukannya dengan sistem pengolahan secara terpusat, yaitu adalah kita kumpulkan air limbah dari berbagai sumber dan kemudian disalurkan ke satu titik, dan disitulah kemudian kita lakukan pengolahannya dan dilakukan secara bertahap. Kemudian juga untuk tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau secara pembuatan saluran, kita bisa melakukan pengolahannya dengan membangun pengolahan setempat atau on-site system. Nah, saya berikutnya ingin memaparkan beberapa kasus yang terkait dengan kualitas air di Indonesia. Pertama yang ingin sampaikan adalah bagaimana dampak merkuri terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan emas skala kecil atau merupakan atau disebut sebagai PSK. Saya kira di sini PSK di Indonesia banyak jumlahnya, hampir di 34 provinsi terdapat PSK, dan kesemuanya menggunakan merkuri dalam proses produksinya. Dan merkuri ini adalah merupakan zat yang sangat beracun, sehingga ketika masuk dalam tubuh kita, ketika masuk dalam sistem lingkungan, maka kemudian akan memberikan intoksikasi pada manusia dan juga lingkungan, biota lingkungan air. Misalkan ini tentunya bahwa adanya terkait dengan intoksikasi merkuri, yang paling penting adalah terbentuknya metilmerkuri, diakibatkan oleh kerja dari bakteri, yaitu sulfate reducing bacteria, yang memang bisa melakukan proses metilasi merkuri ini. Tidak bisa degradasi, tapi bisa dilakukan dengan cara melekatkan organik dengan merkuri, sehingga tubuh ketika merkuri ini kemudian masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan mengumpulkannya ke dalam tubuh kita dan kemudian menyebabkan timbulnya beberapa penyakit yang sifatnya kronis. Nah, ini beberapa dampak merkuri, bisa menyebabkan keracunan akut, keracunan kronis, ataupun biomodifikasi. Nah, ini ada data yang menunjukkan bagaimana konsentrasi merkuri di lingkungan dan juga di tubuh manusia. Memang semuanya telah melebihi baku mutu yang telah dipersyaratkan, baik itu di air sungai, sedimen tanaman, ataupun beras, urin, dan juga kuku. Nah, kemudian kasus kedua adalah bagaimana kita melakukan pelacakan sumber mikrobiologis bakteri Salmonella dan juga Escherichia coli di Sungai Citarum bagian hulu. Kita tahu bahwa E. coli itu adalah bakteri yang ada pada usus kita. Dan tidak hanya pada manusia, tapi juga pada semua hewan. Oleh karena itulah ketika kemudian kita melihat adanya E. coli di lingkungan air, maka kita perlu sedikit dari mana sumber E. coli itu. Dan salah satunya adalah dengan melakukan metode pelacakan tersebut. Yang tersebut sebagai metode microbial source tracking. Berbagai metode bisa kita aplikasikan dalam MST ini, baik itu secara molekuler, artinya menggunakan struktur genetika sebagai penanda untuk mencari jejak pencemaran itu, atau juga dengan melakukannya secara metode non molekuler. Salah satunya adalah dengan menggunakan bagaimana pola resistensi antibiotika terhadap manusia ataupun hewan. Ini penting karena manusia, hewan saat ini banyak yang tergantung kepada penggunaan antibiotika untuk menyembuhkan penyakit. Sehingga bahwa penggunaan antibiotik itu akan mempengaruhi bagaimana karakteristik resistensi E. coli yang ada di perutnya. Dan ketika kemudian dibuang ke lingkungan, maka akan ketahuan dari mana sumber dari E. coli itu. Apakah pada manusia, ataukah pada hewan. Apakah pada sapi, atau pada kambing, atau pada ayam. Demikian. Nah, di sini tentunya untuk melakukan metode ini, kita melakukan berbagai langkah. Kita perlu melakukan library studies dulu, menentukan fluoresensi di database-nya, di sumbernya seperti apa, yang kemudian nanti ini bisa dijadikan sebagai referensi. Ketika kemudian kita melihat sampel lingkungan air, kemudian kita bandingkan apakah yang ditemukan lingkungan air itu dekat dengan mana, apakah E. coli yang ada pada manusia, pada hewan, kambing, sapi, ataupun dan lainnya begitu. Dan kita lihat di sini hasilnya bahwa bicara tentang Citarum bagian hulu, ternyata memang sumber pencemaran yang kita duga memang bervariasi sumbernya. Misalkan saja untuk segmen Rancasari, Marga Asih itu
adalah kita menduga karena aktivitas manusia dari rumah tangga, kemudian di Baleendah itu adalah dari peternakan sapi, dan juga di Margasih itu adalah dari peternakan ayam dan kambing. Kasus ketiga adalah analisis risiko mikrobial pada sumber air minum dan insidensi penyakit diare di Kampung Darauling, Kabupaten Bandung. Nah, ini adalah potret dari Kampung Darauling. Ini sudah kampung yang dibentuk karena proses normalisasi, kegiatan normalisasi, proyek normalisasi sungai oleh Kementerian Kerjaan Umum, yang kemudian menyisakan adanya danau yang disconnected, yang tidak terhubung dengan sungai utama itu sendiri. Artinya bahwa tidak terdapat aliran air di Oxbow Lake itu, di sungai yang mati tersebut. Nah, ini tentunya bermasalah karena orang-orang yang tinggal di sana tetap membuang air di air yang kemudian diam tersebut, yang menyebabkan timbulnya pencemaran bakteriologis. Di sana memang terdapat tangki septik komunal, namun ternyata setelah dihitung ulang bahwa kapasitas dari tangki septik ini kemudian tidak cukup untuk menampung air limbah dari Kampung Darauling itu. Nah, ini kita lihat bahwa angka dari koliform yang ada di sana kira-kira mencapai angka sampai 75.000 JPT per 100 ml. Dan masyarakat di sana menggunakan sumber air minumnya adalah utamanya berupa air tanah. Sehingga air tanah yang ada di sana tentunya adalah akan terkontaminasi oleh air yang ada pada Oxbow Lake yang memang menjadi base flow dari Oxbow Lake yang mencemari dari air minum di air tanah yang ada di Kampung Darauling tersebut. Nah, kita lihat di sini memang dari data yang kami analisis bahwa air tanah lah yang memang menjadi potensi yang paling tinggi untuk timbulnya probabilitas infeksinya, yang ini mengindikasikan memang air tanah di sana yang berupa sumber gali tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber air bersih lagi. Kasus keempat adalah terkait dengan dinamika populasi mikroorganisme aktif pada pengolahan limbah cair, pengecetan logam dengan sistem aktif di industri otomotif. Kita lihat memang banyak sekali sekarang berkembang industri otomotif dan mereka membuang air limbahnya. Mereka punya IPAL, tapi seringkali kemudian juga tidak dioperasikan dengan baik IPAL tersebut. Dan tentunya air limbah yang ada pada industri tersebut adalah air limbah yang mengandung logam berat yang sangat toksik bagi lingkungan air. Nah, kemudian bahwa mereka memiliki instalasi pengolahan, salah satunya adalah penggunaan metode lumpur aktif. Ada beberapa alasan kemudian kenapa digunakan metode lumpur aktif ini, tentunya adalah menggunakan keanekaragaman mikroorganisme itu yang penting. Dengan demikian bahwa ketika sistem lumpur aktif ini memiliki keanekaragaman mikroorganisme yang tinggi, itu berkontribusi terhadap stabilitas dan kinerja pengolahan dari lumpur aktif. Selain juga adalah timbulnya penghematan air, karena air olahan dari IPAL ini bisa digunakan untuk proses industri kembali, itu adalah sebagai water carton atau penangkap sisa semprotan cat yang mereka lakukan. Dan tentunya di sini kita harus lihat karena memang berbasis pada mikroorganisme, aktivitas mikroorganisme, sehingga kita harus identifikasi apa saja mikroba yang ada di dalamnya, dan terlihat memang cukup banyak bervariasi mikroba yang ada di sana. Masuk Bacillus ya, di situ paling besar, kemudian juga selain Bacillus ada Actinobacteria, Firmicus dan sebagainya, dan kami melihat memang bahwa keberadaan dari bakteri ini memang sangat bervariasi, tergantung dari jenis cat apa yang digunakan di sana. Dan terakhir, ini studi kasus kelima adalah studi ekofisiologi biodiversitas bakteri dan archaea pengguna asam lemak pada proses digestar anaerobik yang mengolah air limbah domestik melalui teknik biomolekuler, yaitu teknik terbaru untuk melakukan identifikasi mikroba dengan berbasis pada identifikasi struktur genetika. Dan tentunya banyak alasan kenapa digunakan digestar anaerobik ini, salah satunya adalah selain bisa mengolah air limbah, juga menghasilkan energi yang kita perlukan, itu terbentuknya berupa turbin gas metan. Dan tahapan dari proses ini sangatlah kompleks, ya, mulai dari hidrolisis, acidogenesis, acidogenesis, dan juga metanogenesis yang merupakan proses terakhir untuk menghasilkan gas metan. Dan tentunya ini harus stabil tentunya, dan salah satu faktor yang mendukung stabilitas dari operasi digestar anaerobik ini adalah struktur komunitas mikroorganisme sendiri yang memang harus terjamin kehandalannya ataupun keberagamannya. Dan salah satu kelompok mikroba yang paling penting di sana adalah mikroba pengguna asam lemak. Dan salah satu dan juga bahwa mikroba ini adalah mikroba yang paling rentan. Artinya ketika ada perubahan lingkungan seperti halnya pH, temperatur, maka kemudian mikroba pengguna asam lemaknya kemudian akan turun jumlahnya dan akan menghentikan produksi metan itu sendiri. Nah, ini kita lihat bagaimana keragaman dari mikroba di digestion anaerobik. Ada memang mikroba yang tergolong sebagai glukosa oxidizing, kemudian juga yang menggunakan propionat, asetat, ataupun yang memang mikroba yang menghasilkan gas metan. Dan itu bekerja bersama-sama. Mereka melakukan interaksi mutualisme.
Oke, nah ini salah satunya adalah peran penting bakteri POB, dan di mana bakteri pengungsi propionat ini juga beragam jenisnya, dan dinamikanya juga akan terjadi tergantung dari konsentrasi POB yang ada di sistem anaerobic digester itu. Sebagai penutup, kita melihat bahwa mikroorganisme merupakan bentuk kehidupan yang tak kasat mata, namun memainkan peran krusial dalam ekosistem air. Mereka hadir dalam berbagai bentuk dan fungsi, mulai dari bakteri yang menguraikan bahan organik hingga alga yang melakukan fotosintesis, membentuk rantai makanan yang kompleks. Keberadaan komunitas mikroba ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kelestarian kehidupan. Dan tentunya di sini di dalam pengolahan kualitas air, mereka penting dalam degradasi polutan organik, kemudian juga menjaga siklus nutrisi, bisa dijadikan sebagai indikator kualitas air, dan juga adalah bisa digunakan dalam proses bioremediasi ataupun pemulihan lingkungan yang tercemar. Tentunya bahwa ucapan syukur saya sampaikan, dengan rasa syukur yang mendalam saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, bahwa atas segala rahmat, kasih sayang, dan berkatnya yang telah melimpah kepada saya. Pada saat yang berbahagia ini, saya dianugerahi gelar guru besar dalam bidang proteksi lingkungan air di Institut Teknologi Bandung. Bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti dalam perjalanan hidup saya. Perjalanan ini telah mengantarkan saya pada titik ini, dan saya merasa bersyukur atas kesempatan yang luar biasa ini. Tentunya terima kasih sampaikan kepada keluarga besar, kepada orang tua cinta tentunya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak tercinta, almarhumah Ibu Heriati yang meninggal mungkin tahun lalu, dan juga Bapak Muhammad Ilham Santoso yang sudah meninggal pada saat saya masuk S2, yang telah membesarkan saya dengan penuh harapan, kemudian perjuangan, pengorbanan, kasih sayang yang tak ternilai, bahwa Ibu dan Bapak adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Juga kepada keluarga besar, mertua saya, Bapak Nang Mustafa yang telah banyak mendukung dan membantu saya selama ini. Juga terima kasih kepada istri dan anak-anak tersayang, terima kasih kepada istri tercinta, Lili Susmiati, dan anak-anak tersayang, Aisyah Maultarina, kemudian Alia Harukaderina, dan Arlan Pareta-Riza. Kalian adalah sumber kebahagiaan dan kekuatan yang selalu menemani saya dalam suka dan duka. Kalian selalu memberikan keceriaan, kehangatan, kedamaian, juga kesabaran, dan pengertian yang tak terhingga. Juga tak lupa ucapan terima kasih kepada kakak dan adik-adik tercinta yang telah menemani saya sedari kecil dalam suka dan duka. Semuanya adalah saudara terbaik yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam setiap langkah saya dalam kehidupan ini. Juga terima kasih kepada guru dan dosen, kepada para guru TK di Bogor sana, kemudian SD Bojong Luar 6, tadi suatu SD yang ada di pinggiran kota Bandung. Kalau dilihat kondisinya memang barangkali jauh dari SD sekarang, SD Impres barangkali Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui kondisi seperti apa. Kemudian SMP Negeri 3, SMP yang dekat dengan terminal Bon Kalapa, SMA 4 Bandung, SMA yang dekat dengan Saritem, barangkali Bapak Ibu tahu juga. Jadi kalau saya bicara tentang SMA 4 ini, kalau saya dulu kan naik bis kota dan pendeknya sering iseng. Mereka kalau sudah sampai, kalau sudah sampai ke SMA 4 bukannya meneriakan SMA 4, tapi Saritem, sehingga turun sana agak malu juga begitu ya. Jadi terima kasih pada para guru dan para dosen yang telah mendidik saya dengan penuh kesungguhan dan dedikasi. Bapak dan Ibu telah menanamkan ilmu dan nilai luhur yang menjadi bekal saya dalam menapaki jalan hidup ini. Juga terima kasih kepada Prof. Juli yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Juli yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengabdi sebagai dosen dan menjadi pembimbing serta penasehat dalam akademik dan kehidupan keseharian. Jadi beliau menawarkan saya kesempatan menjadi dosen ketika saya masih melaksanakan tugas akhir di bawah bimbingan beliau. Waktu itu beliau menyampaikan saya, Pak, mau jadi dosen? Tidak. Saya nolak nggak bisa juga karena pembimbing saya gitu kan. Pada waktu itu saya ingin jadi pegawai bank sebetulnya. Jadi terima kasih banyak Bu Juli dengan kesempatan Ibu berikan. Akhirnya saya menjadi guru besar saat ini. Terima kasih juga kepada Profesor Suprapto yang telah membantu menjembatani sehingga bisa belajar di Hokkien University Pang. Kemudian juga terima kasih kepada Profesor Yoshimasa Watanabe, kemudian Profesor Satoshi Okabe dan Profesor Sukasa Ito yang telah mendidik saya untuk belajar dan bekerja dengan keras, pantang menyerah, bermotivasi tinggi dan penuh kedisiplinan. Anda semuanya telah menanamkan nilai-nilai penting yang selalu saya pegang teguh hingga saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ITB, Dekanat FTSL, juga serta para anggota Senat FTSL. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan sampai saat ini. Terima kasih juga kepada para pimpinan dan anggota Senat Akademik, serta Forum Guru Besar ITB. Juga ucapan terima kasih juga kepada Ketua KK
TPL, Teknologi Pengelolaan Lingkungan, Profesor Dima Rusmini yang sayangnya beliau tidak bisa hadir karena baru saja memiliki cucu, jadi sehingga ingin melihat cucu segera, gitu sehingga tidak bisa hadir pada hari ini. Juga terima kasih juga kepada para guru besar yang ada di TL, Profesor Prihanto, Profesor Prayatni, Profesor Muntiani, Profesor Puji, Profesor Dwina, Profesor Edwan, dan juga Profesor Agus Jatnika, serta Profesor Emina Sembiring, serta para koprodi, dan seluruh dosen TL Raya serta sivitas akademik TL Raya lainnya. Juga apresiasi terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung sampai titik ini. Terima kasih pada para guru besar yang telah berkenan memberikan rekomendasi. Terima kasih juga kepada semua mahasiswa bimbingan yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah. Terima kasih para seluruh staf di Direktorat Sampah Pelaksana ITB, telah hadir juga sekarang, yang telah meringankan tugas saya selama bekerja sebagai Direktur Sarjana Perseroan ITB. Juga kepada seluruh sahabat teman Handai Tolan yang telah menjadi tempat berbagi kisah, tawa, dan canda. Terima kasih atas kebersamaannya sampai saat ini. Semoga kita semua selalu berikan keberkahan dan kesuksesan dalam menjalani semua amanat yang kita emban. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dan memberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk kemajuan bangsa. Berikutnya, akhirnya saya minta izin untuk membacakan kode kehormatan sebagai Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi ilmuwan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 16 November 2024, Profesor Herto Dwi Arisyadi. Demikian ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.